Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2808-2810, 4 anak harimau Cifeng. Beberapa orang di divisi timur saling memandang dan mengerutkan kening pada detik berikutnya. Anak harimau Cifeng jatuh ke tangan resimen tentara bayaran Jiushu. Salah satu dari mereka terlihat agak jelek, apakah itu tim Zhaoan? Cabang kami tidak menanganinya sama sekali, dan nilai anak harimau Cifeng tidak rendah, yang lain mengangguk. Tapi bagaimanapun juga, semuanya tidak bisa jatuh ke tangan mereka. Saat ini, Ding Jue dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan mereka. Itu anak harimau Cifeng. Tidak, dikatakan bahwa hal terburuk dapat tumbuh hingga mencapai kondisi Tao. Zhaoan tampak terkejut. Meskipun menurut aturan kompetisi berburu, kami tidak boleh menyentuh benda ini, tetapi hanya untuk performa kompetisi mereka, kami dapat meningkatkan reputasi cabang kami secara signifikan. Sun Tao menggosok tangannya dan tampak bersemangat. Itu benar. Ding Jue berseru, saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka benar-benar bagus. Di sini, penduduk pavilion Feidao mendengar kata-kata Tianchen, dan sekelompok orang saling memandang. Belakangan, seorang tetua berkata dengan dingin, aturan kompetisi berburu adalah tidak mengganggu peluang apapun yang diperoleh pesaing dalam kompetisi, jadi Anda hanya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Di kompetisi berburu sebelumnya, bukan berarti tidak ada situasi serupa, dan pavilion belati terbang tidak ikut campur. Itu adalah kesempatan orang lain. Begitu wajah Tianchen tenggelam, dia tahu bahwa pavilion Feidao tidak akan bisa memberikan keadilan baginya, jadi dia harus bergantung pada rakyatnya sendiri. Dia memandang orang-orang di divisi timur dan barat, yang segera mengerti maksudnya dan mulai berteriak. Anak harimau Cifeng pertama kali ditemukan oleh Tianchen. Ia harus dikembalikan ke pemilik aslinya jika masuk akal dan penuh kasih sayang. Ya, kembali ke pemiliknya. Teriakan mereka membuat wajah Sun Senhai menjadi hijau. Dia melompat keluar dan berkata, kentut. Harimau angin merah terluka parah. Anda melihatnya pertama kali. Apakah ini milikmu? Aku pernah melihatmu yang tidak tahu malu, aku belum pernah melihatmu yang begitu tidak tahu malu. Jangan membuat keributan, Sun Haihai merangkulnya dan membalas, besok aku akan pergi ke Wang Longshan dan berjalan-jalan. Aku akan mengingat monster apa yang kulihat. Lagi pula, itu semua adalah milikku. Jika ada di antara kalian berani mengambil keputusan, aku akan memberimu pelajaran. Haha. Ada ledakan tawa di antara penonton, dan orang-orang dari cabang distrik utara bertepuk tangan. Jericho Lee juga senang. Matahari dalam laut lebih fasih dari yang dia kira. Menurutnya orang ini tidak pandai berkata-kata. Itu omong kosong. Hantu Shenluo marah dan marah. Menurutku kamu adalah sekelompok orang yang tidak masuk akal. Zhao Gongming berkata dengan dingin pada saat itu, ada begitu banyak monster di Gunung Naga. Mereka semua adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Terserah Anda untuk menangkap barang-barang yang tidak memiliki pemilik, bukan membuat masalah seperti Anda. Itu benar. Zhang Daoling berseru dengan marah, apakah kamu menindas resimen tentara bayaran Jiushu kami? Dengan kata-kata ini, orang-orang di resimen tentara bayaran Guiwo terlihat lebih buruk. Dibandingkan dengan kekuatan mereka, Zhao Gongming lebih baik daripada seluruh resimen tentara bayaran. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan kalah. Melihat resimen tentara bayaran Laut Dalam dan resimen tentara bayaran Kyushu sepenuhnya berada di front yang sama, orang-orang di Utara Division segera menyuarakan dukungannya. Bagus. Anak monster adalah milik yang tidak memiliki pemilik. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Sekarang, Tianchen dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Pada prinsipnya, mereka tidak masuk akal. Sekarang mereka bersikeras untuk mengembalikan anak harimau Cifeng, yang merupakan semacam berkubang. Tapi Tianchen tidak berdamai. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, anak harimau Cifeng memang tidak memiliki pemilik, tapi kami sudah berusaha keras, tapi mereka memotong hu kami. Tidak adil. Mereka ingin mengambil anak harimau Cifeng dengan mudah, saya tidak setuju. Sepertinya dia akan membuat keributan pada akhirnya. Jericho Lee mencibir, jadi bagaimana jika kamu tidak setuju? Sepertinya aku perlu izinmu untuk mengambil bayi itu. Kamu menganggap dirimu terlalu serius, bukan? Ini sama sekali tidak sopan. Banyak orang menarik napas dingin. Yu. Tianchen sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat ke arah orang-orang di divisi timur. Pada titik ini, seseorang harus berbicara mewakilinya, jika tidak, dia tidak akan bisa menarik kembali permainan. Orang-orang di divisi timur mengetahui hal ini, dan segera salah satu dari mereka berkata, jika Anda ingin saya melihatnya, itu tidak baik untuk semua orang. Sekarang kompetisi berburu. Bagaimana kalau Anda memanfaatkan kesempatan berjudi dengan anak harimau Cifeng? Siapa yang menang akan mendapatkan anaknya. Setelah proposal ini diajukan, sangat disetujui hati Tianchen.
Dia sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan kembali anak harimau Chifeng, dan alasan ini tidak hanya cocok, tetapi juga membiarkan dia membunuh Jericho Lee. Namun, Ding Jue dan yang lainnya tidak senang. Sial. Satu mulut akan mengambil kembali anaknya. Kamu pikir kamu siapa? Zhao Nan langsung marah. Ding Jue sangat marah sehingga dia menunjuk ke orang-orang di cabang timur dan berkata, jangan membuatku tersandung. Kami tidak setuju. Mengapa kita harus bertaruh pada anak-anaknya? Jangan terlalu sombong. Kata-katanya bukan tanpa alasan. Mengapa Jericho Lee dan yang lainnya harus bertaruh pada anaknya? Anda tahu, anak harimau itu sekarang ada di tangannya dan matahari dalam, dan mereka bisa keluar dari kompetisi sekarang. Wajah Tian Shen muram untuk beberapa saat, dan dia menatap tajam ke arah Ding Jue dan yang lainnya. Dia telah menarik kembali sedikit situasinya, dan segera kembali. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan rumput peri dari cincin penyimpanan. Ini adalah rumput peri yang aku petik secara kebetulan sebelumnya. Meskipun tidak seberharga anak harimau Chifeng, itu tidak kalah dengan ramuan pengumpul roh. Aku akan menganggapnya sebagai taruhan. Jika aku menang, anak harimau Chifeng memiliki untuk mengembalikannya kepadaku. Jika anak itu menang, rumput peri menjadi miliknya. Rumput peri. Apakah itu Saint Laurent? Melihat anggrek yang mempesona, semua orang saling memandang. Alis Jericho Lee tajam. Dia ingat ular hantu ekor Phoenix adalah Saint Laurent. Nampaknya ular hantu ekor Phoenix benar-benar lari ke bumi dari negeri dongeng. Melihat Tian Shen membuat taruhan seperti itu, sepertinya dia bertekad untuk mengambil kembali anaknya. Ding Jue dan yang lainnya khawatir. Bagaimana perasaan mereka bahwa situasinya sedikit buruk? Tampaknya Tian Shen memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang terpenting dia memilih Li Qiushu sebagai lawannya. Bukankah itu suatu kepastian? Ya, meskipun Li Jiushu adalah generasi kedua yang abadi, kekuatannya saat ini adalah eklosi. Keempatnya saling memandang. Ding Jue bahkan tidak ingin berteriak pada Jericho Lee, jangan berjanji padanya. Namun, Jericho Lee mengabaikannya dan menatap Tian Shen sambil tersenyum, ajak Xian Chao dan berjudi denganku. Ya, aku akan bertaruh. Bab 2809. Jika ada sesuatu yang Jericho Lee tidak bisa tolak, maka ramuan Xian Chao pasti salah satunya. Sebagai seorang alkemis, yang paling dia butuhkan adalah banyak tumbuhan. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi, dan semua orang memandang Jericho Lee dengan heran. Apakah orang ini gila? Dengan kekuatan ini, beraninya Anda terhubung. Oh, leluhur kecilku, jangan main-main. Ding Jue sedang terburu-buru. 3 orang di samping Zhao Nan juga tampak cemas, berharap Jericho Lee segera berubah. Namun, Jericho Lee tersenyum acuh tak acuh, yakinlah, tidak masalah. Ini. Beberapa orang saling memandang dan akhirnya tersenyum pahit. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Jericho Lee. Apakah Jericho Lee mampu mengalahkan Tian Shen? Apa Anda sedang bercanda? Tian Shen adalah budidaya Dao Yijing, dan dikabarkan bahwa kekuatan bertarung Tian Shen juga yang terbaik di Chengdao Jing. Sebaliknya, prestasi Jericho Lee tak lebih dari sekadar gerhana. Bagaimana dia bisa bertarung? Mereka tidak dapat membayangkannya. Mereka hanya mengira dia menjadi gila. Apakah kamu benar-benar ingin melawannya? Sun Haihai mendekat dan mengerutkan kening. Meski ia menduga Jericho Lee juga telah memasuki ranah Chengdao, namun ranah Chengdao dapat dibagi menjadi 3, 6, dan 9 kelas. Ada perbedaan besar antara alam pertama dan alam kedua. Jericho Lee masih terlalu muda. Sun Dipsi khawatir kekuatannya masih lebih buruk dari Tian Shen. Haha, biarpun aku tidak melawan, apakah dia akan melepaskan kita? Jericho Lee mengatakan alasan yang tidak bisa dibantah oleh Sun Senhai. Yah, Sun tahu betul bahwa meskipun mereka tidak bertarung di sini, mereka akan bertarung setelah pertandingan berburu selesai. Jericho Lee mengeluarkan anak harimau Chifeng dari ring penyimpanan. Meski bisa tetap hidup di dalam ring penyimpanan, kedua anaknya baru berumur beberapa hari dan perlu sering diberi makan, sehingga tidak cocok untuk tinggal di ruang tertutup dalam waktu lama. Sekarang lebih tepat membiarkan Sun Dipsi merawatnya. Perhatikan aku. Oke, kata Sun sambil membawa tas itu. Di sini awalnya kompetisi berburu sudah memulai kompetisi eliminasi antara 18 tim, namun dihentikan sementara karena pertarungan antara Jericho Lee dan Tian Shen. Namun bagi penonton, yang terpenting adalah menonton pertandingan, dan tidak peduli siapa yang bermain. Secara khusus, kekuatan Tian Shen sangat kuat, dan banyak orang yang menantikannya. Jericho Lee pergi ke tengah arena tantangan dan menguap, sejujurnya, menurutku kamu tidak cukup sendirian. Setidaknya kamu menyebut mereka semua sebagai pembantu. Ada tujuan yang lebih dalam baginya untuk menerima tantangan ini. Anak harimau Chifeng sangat berharga karena campur tangan Tian Shen. Sekarang semua orang yang hadir mengetahuinya. Saat pertandingan selesai, beritanya akan menyebar. Makhluk abadi itu mungkin tidak tertarik pada anak harimau Chifeng, tetapi makhluk abadi yang menjadi Daojing pasti akan tertarik.
Bagaimanapun, anak harimau Chifeng setidaknya bisa mencapai kekuatan Daojing. Dia mengalahkan Tianchen di depan semua orang, dan kemudian dia bisa mencekik pikiran beberapa orang, dan kemudian dia bisa menjadi murni. Untuk menghadapimu, aku cukup sendirian. Tianchen berkata dengan muram. Haha, kata Jericho Lee, kamu sangat percaya diri. Sejujurnya, kalian semua mengalahkan kalian bersama-sama. Juara berburu adalah milikku. Arogansi ini secara langsung membuat Tianchen marah sampai mati, dan juga membuat resimen tentara bayaran Guiwo dan yang lainnya di belakang terlihat murung. Anak ini benar-benar sombong. Mulai. Wasit Paviliun Feidao mengumumkan dimulainya kompetisi secara resmi. Di kali ini, tubuh Tianchen segera melonjak ke udara yang mematikan. Aura mengerikan berpusat padanya, membentuk pusaran aura. Suasana yang kuat ini membuat banyak orang yang hadir menunjukkan keheranan mereka. Kekuatan Cheng Daojing luar biasa. Banyak orang yang dipenuhi dengan emosi dan melambaikan tangan untuk berteriak. Jika tidak ada yang lain, gerakannya sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Namun, Tianchen tidak senang. Dia berbalik untuk melihat bahwa Jericho Lee sama sekali tidak terpengaruh oleh nafasnya. Sebaliknya, dia memiliki senyuman di wajahnya. Jericho Lee mengangkat tangannya, dan pola misterius dan rumit muncul di telapak tangannya. Pola hukum langit dan bumi. Wow! Di bawah seluruh arena tantangan, terjadi keributan, dan tak terhitung jumlahnya orang terkejut. Alam Chengdao adalah alam yang sangat istimewa. Setelah memasuki Tao, ia akan menyatu dengan hukum langit dan bumi, dan beberapa pola langit dan bumi akan muncul di tubuh, terutama saat bertarung. Tentu saja kemunculan pola seperti ini bisa dikendalikan. Jericho Lee sengaja menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan tidak pernah membiarkan polanya muncul. Namun saat ini, dia tidak bersembunyi. Apakah dia kekuatan dari Cheng Daojing? Mata semua orang tertuju ke tanah. Sudah diketahui umum bahwa Tianchen adalah wilayah Tao. Mereka tidak merasa terkejut, tapi bagaimana dengan Jericho Lee? Dia masih sangat muda, dan pada awalnya, budidaya dangkalnya hanyalah alam berbulu. Beberapa orang terbangun dan menyadari bahwa Jericho Lee telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Apakah aku linglung? Mulut Ding Jue melebar karena takjub, dan dia hampir bisa memasukkan sebutir telur. Zhao Nan dan yang lainnya juga menatap sosok muda di arena tantangan, dan kepala mereka berdengung. Kapan orang ini mencapai budidaya negara bagian Chengdao? Mahone merasa sangat luar biasa. Aku tidak tahu. Wajah Ding Jue bingung. Pada awalnya pendaftaran Jericho Lee dilakukan olehnya, namun ia sama sekali tidak menyadari kekuatan tersembunyi Jericho Lee. Dia bersembunyi cukup dalam. Zhao Nan menjilat bibirnya, perasaannya sejak awal, dia menyembunyikan kultivasinya, kita semua berkedip-kedip. Kini mereka akhirnya mengerti mengapa Jericho Lee berani menerima tantangan Tianchen. Wah, itu tidak mudah. Mata Ding Jue berbinar dengan warna berbeda. Awalnya, dia menduga Jericho Lee mungkin adalah generasi kedua yang abadi. Kini, tebakan ini semakin benar. Hanya generasi abadi kedua yang bisa begitu mudah dan kuat. Para tetua Paviliun Feidao saling memandang, mengambil formulir pendaftaran, melihatnya beberapa kali, dan semuanya terkejut. Menarik. Sepertinya kita telah menemukan harta karun itu kali ini. Dan resimen tentara bayaran api hantu, resimen tentara bayaran guntur, dan resimen tentara bayaran gigi ajaib semuanya tampak jelek. Mereka terbangun. Seperti mimpi, ini baru paham kenapa sebelum Jericho Lee bisa kabur dengan mudah, awalnya mereka diperhitungkan oleh Jericho Lee. Anak laki-laki yang berbahaya. Komentar orang-orang terdengar di telinga, tidak membiarkan Jericho Lee berdampak, wajahnya ringan, tangannya digenggam, Dao Wen dicubitnya. Dia hanya sengaja menunjukkan kekuatannya, tapi jika dia ingin berurusan dengan Tianchen, dia tidak perlu berurusan dengan kepala kosong itu. Bab 2810. Nak, kamu sedang bermain api. Tianchen geram saat mendengarkan komentar orang-orang di bawah. Dia merasa ada yang tidak beres saat bertarung dengan Jericho Lee sebelumnya. Sekarang dia mengerti apa yang salah. Hanya saja agak terlambat untuk memahaminya. Dalam kemarahannya, Tianchen langsung mengeluarkan pisau di punggungnya dan menatap Jericho Lee dengan wajah dingin. Lalu dia menyapu tubuhnya dan melayang ke langit. Pisau gila. Ujung pisau yang tajam, dipadukan dengan kecepatan jatuh yang luar biasa dan daya ledak, bisa dikatakan mengguncang bumi dan tangguh. Jika ditebang, Anda akan terluka parah meski tidak mati. Bahkan jika Anda berada di Cheng Daojing. Tianchen lebih ganas dari sebelumnya. Terlihat bahwa dia menderita kekalahan di pertarungan terakhir, yang membuatnya sangat waspada terhadap Jericho Lee, dan juga menyingkirkan kecerobohannya. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Penonton terkesima. Banyak orang yang merasa punggungnya dingin. Jika ingin mendapatkan pisau ini, mereka harus dipotong menjadi dua di tempat. Menghadapi serangan Tianchen, wajah Jericho Lee datar. Dia bisa merasa Tianchen masih belum serius. Meski jurus ini kuat, namun tetap menguji kekuatannya.
Tampaknya Tian Shen telah menyembunyikan kekuatannya seperti yang dikatakan Sun. Jericho Lee mengangkat tangannya, simbol petir langsung mengembun menjadi bentuk, dan cahaya guntur yang mengerikan menyapu. Boom! Cahaya guntur membelah pedang panjang itu, dan kekuatan penghancur langsung menyentuh tubuh Tian Shen. Apalagi bahan pedang panjangnya bersifat konduktif, yang membuat Tian Shen langsung merasakan kekuatan yang melumpuhkan seluruh tubuhnya. Bersenandung. Wajah Tian Shen berubah dan dia segera menyingkirkannya. Begitu dia mendarat, wajahnya begitu muram sehingga dia menatap Jericho Lee, jahat. Berarti. Mendengar hal tersebut, Jericho Lee langsung tertawa, kamu cuekkan. Baja dan logam menghantarkan listrik. Kamu mengira itu Merkuri. Petik 2. Banyak orang yang merugi. Sejak zaman kuno, negeri dongeng berfokus pada budidaya, dan teknologi belum berkembang. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang hadir tidak dapat memahaminya. Bahkan Zhao Gongming pun bingung. Dia adalah seorang pria yang naik ke negeri dongeng di era Feng Shen. Saat itu, teknologi modern belum muncul di muka bumi. Apa yang dia bicarakan? Dia menoleh untuk melihat Li Xuanwu. Li Xuanwu memasang ekspresi aneh dan menjelaskan, Merkurius adalah Merkuri, yang merupakan bahan logam non-konduktif. Adapun baja bersifat konduktif, tentu saja, tidak hanya baja, tetapi juga emas, perak, tembaga, aluminium, berilium, magnesium, seng, tungsten, kobal, kromium, nikel dan sebagainya bersifat konduktif. Ada banyak logam non-konduktif, dan beberapa logam beracun, yang jauh lebih beracun daripada Merkuri dan memiliki daya rusak yang kuat. Tidak masalah jika Anda tidak melakukannya, aku tidak memahaminya. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang datang dari masa kemudian. Dalam hal kekuatan material, ada beberapa material berharga di negeri dongeng, tapi tidak harus kuat dalam semua jenis paduan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua bingung. Rasanya seperti mendengarkan kitab surga. Namun, mereka memahami satu hal. Tampaknya Jericho Lee hanya menahan diri untuk mengusir Tian Shen. Lupakan saja, ayo kita bicara satu sama lain. Jericho Lee menguap dan memandang Tian Shen sambil tersenyum, cepatlah, aku harus berurusan dengan orang lain setelah pertarungan. Kamu. Tian Shen sangat marah sehingga dia segera menyedot kembali pisau panjang itu ke tangannya dan memotongnya lagi. Dikatakan bahwa kamu sedang mencari kematian. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan simbol guntur mengembun lagi. Dengan kekuatan penghancur simbol petir dan daya hantar listriknya, aneh jika Tian Shen tidak memakannya. Benar saja, Tian Shen kembali disambar petir, dan aliran arus listrik mengalir ke tubuhnya melalui pisau. Dia sedang terburu-buru untuk menyingkirkannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan aura untuk menekan arus listrik. Namun, kali ini serangannya berbeda. Dalam sekejap arusnya larut, dia menyapu tubuhnya dan menyerang punggung Jericho Lee. Di saat yang sama, tusukan tajam datang dari sudut mati di bawah sikunya. Apakah itu benar-benar akan membuatmu sukses? Sun Haihai telah mengingatkan Jericho Lee sebelumnya bahwa Tian Shen masih memiliki pedang yang lebih kuat dan pandai dalam serangan diam-diam, jadi Jericho Lee telah berjaga sejak lama. Pada saat ini, begitu Tian Shen menyerang, dia segera menyadarinya. Melihat gerakan membaca hati Jericho Lee, penghalang tak terlihat segera muncul di sekelilingnya. Menyusut ruang. Ini awalnya merupakan skill unik untuk membatasi jangkauan aktivitas musuh, tapi bisa digunakan untuk pertahanan diri. Sial. Pisau yang seharusnya ditusuk di bawah ketiak Jericho Lee membentur dinding tak kasat mata dan mengeluarkan suara logam. Wajah Tian Shen berubah, dan dia dengan cepat menembak lagi. Namun, begitu dia meraih tangannya, ruang di bawah kakinya langsung runtuh dan berat badannya langsung turun. Tidak. Dia sangat kesal sehingga dia segera mundur dan melarikan diri. Kali ini, dia tidak berani terburu-buru lagi, dan sekarang dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyerang dengan lancar, tapi tiba-tiba berat badannya turun. Jericho Lee menoleh sambil tersenyum dan berkata, kenapa, kamu tidak berani melakukannya? Serangan diam-diam lagi. Pisau yang kamu gunakan untuk menyerang secara diam-diam masih efektif di tangan orang lain, tapi itu hanya tipuan di tanganku. Apakah kamu punya trik lain? Atau hanya itu kekuatan tersembunyi yang kamu miliki? Ekspresi Jericho Lee menyiratkan sarkasme. Tampaknya para penonton juga menemukan bahwa Jericho Lee, bukan Tian Shen, yang sejauh ini lebih unggul. Ini Tian Shen bukan lawannya. Wajah divisi timur berwarna hijau. Kekuatan komandan tidak sesederhana itu. Mereka yang meremehkannya akan sangat menderita. Qian Baoguang selalu percaya diri pada Tian Shen. Di lapangan, Tian Shen makan 2 kali berturut-turut, dan menyadari bahwa kekuatan Jericho Lee jauh lebih kuat dari yang dia kira. Saya khawatir saya tidak bisa menyembunyikannya sekarang. Tian Shen menarik napas dalam-dalam. Matanya dingin dan kejam. Begitu dia melangkah, dia mengirimkan semacam sajak peri. Kemudian dari tempat di bawah kakinya, sebuah jembatan menjulang muncul. Ketika mereka melihat jembatan itu, semua orang terkejut. Jembatan hukum. Zhao Gongming dan yang lainnya berteriak hampir bersamaan.
Satu bidang Tao adalah integrasi tubuh dan hukum langit dan bumi, dua bidang Tao, dan jiwa dan hukum langit dan bumi. Tiga alam Tao adalah alam kesatuan surga dan manusia. Biarkan diri sendiri membangun jembatan dengan hukum langit dan bumi, yaitu jembatan hukum. Tianzhen ini sebenarnya adalah budidaya jembatan Dao Sanshen. Ding Jue dan yang lainnya tersentak, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Pada akhirnya, itu benar, Sun Haihai mengerutkan kening dan matanya berbinar. Dia mengetahui sejak awal bahwa kultivasi Tianzhen yang sebenarnya adalah tiga alam Tao, tetapi Tianzhen selalu menunjukkan satu alam Tao di depan dunia. Wajah Tianzhen bersinar dengan warna dingin dan senyuman muram. Sekarang, dia ingin membuat anak itu frustasi untuk melampiaskan amarahnya.